My name is Nick Armstrong, and I have lived in Indonesia since 1990 and have worked in the area of community development, disaster response, and peace building. I would like to congratulate Oki on the launching of his new book, Terasing di Negeri Sendiri, A Foreigner in My Own Country. This book is fundamentally about what it means to be stateless and to suffer the indignity of having no officially recognized national identity. Few people realize the very tight nexus between being stateless and being denied basic human rights. And Oki has a commitment to the Moro people and has a passion to address these injustices that they have suffered. His book is really a reflection of this commitment and passion, and it has served to remind the Moro people not only of their own human dignity, but that they have not been forgotten. My hope is that the book, A Foreigner in My Own Country, will serve to bring to the attention of the broader Indonesian and international community the injustices that have been suffered by the Moro people and other indigenous people like them, not only just to increase the general awareness, but to inspire people to continue to work for justice and peace wherever they may be in the world. So again, congratulations, Oki. Halo, guten Tag, selamat sore. Saya Elvina Sarjono. Saya ingin mengucapkan selamat, guten Wunsch, atas peluncuran buku karya Oki Haji Anwar Wahab, yaitu Terasing di Negeri Sendiri. Seperti tahu, judul buku ini tentu sangat menarik dan menggugah rasa keingintahuan kita tentang apa yang ada di dalam buku ini sendiri. Sangat menarik karena kita tahu Oki bukan hanya sebagai seorang aktivis, tapi dia pernah berprofesi sebagai jurnalis. Dan yang menarik, di dalam buku ini saya lihat banyak sekali kajian-kajian teoritik yang dibenturkan dengan persoalan sosial mengenai apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kawasan hutan Revis 45, yaitu Moro-Moro. Asing di negeri sendiri. Bila kita sekilas membaca buku ini, tentu akan tergerak hati nurani kita. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam Moro-Moro? Nah, seperti yang saya tahu, saya sekarang berada di Jerman. Dan kita tahu bahwa di Jerman sendiri, bahkan orang yang tidak bekerja ataupun orang yang tidak mampu di sini, mereka mendapatkan semacam jaminan sosial dari pemerintah. Jadi, tentu kita bisa membayangkan betapa tingginya jurang perbedaan antara perlakuan hak-hak warganegaraan antara di negeri kita sendiri dan spesifiknya apa yang terjadi di Moro-Moro dengan apa yang dialami di Jerman. Tentu situasinya akan berbeda, tapi disinilah hal yang menarik. Buku ini akan mengantarkan kita lebih jauh ke dalam sebuah persoalan multidimensi, persoalan sosial, persoalan hak atas tanah, persoalan pemenuhan hak kewarganegaraan. Maka melalui buku ini saya yakin akan membuka mata pikiran kita, membuka mata hati, dan lebih banyak menawarkan diskursus untuk lebih banyak kita mengkaji sisi ekonomi dan sisi sosial dan dunia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku ini. Salam dari Berlin. Cus. Very good. You did your own. Yeah. Oke, kami sangat menyambut kehadiran buku kamu. Buku itu sangat penting adanya. Isinya betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat desa Moro-Moro di Kabupaten Mesuji. Isi buku itu membuat aku teringat ketika aku berada bersama dengan rakyat desa Moro-Moro beberapa hari tahun lalu. Aku saksikan betul bagaimana mereka dengan semangat gotong royong membangun desa itu, membuka jalan sendiri, membangun ladang perkebunan, rumah-rumah mereka, fasilitas kesehatan, juga sekolah-sekolah. Mereka bangun sendiri dengan materi yang ada
di desa itu dan dengan teknologi yang bisa dikuasai oleh masyarakat sendiri. Bahkan guru-guru sekolah itu juga diangkat dari kalangan mereka sendiri dengan kualitas yang sangat bagus. Aku bersama dengan mereka berhari-hari, makan bersama, juga tidur bersama, dan berbincang-bincang bersama di berbagai tempat, juga bersama dengan guru murid-murid itu. Sungguh mengesankan, dan sungguh aku terharu dan tergugah dengan segala apa yang ada di situ. Aku merasakan betul betapa mereka sehari-hari merasakan diteror oleh aparat setempat dan juga oleh preman-preman sewaan pemodal tertentu. Republik ini sebenarnya tidak didirikan untuk menghancurkan masyarakat sendiri, tidak untuk mematikan kehidupan dan penghidupan yang sebetulnya dibangun oleh masyarakat desa Moro-Moro itu sendiri. Tugas negara sebetulnya adalah melindungi. Ini tidak boro-boro melindungi, bahkan keberadaan mereka pun tidak diakui. Mereka sampai sekarang tidak memiliki KTP, karena itu statusnya betul-betul stateless. Sekolah-sekolah mereka yang mereka bangun sendiri secara swadaya itu pun tidak memperoleh pengakuan, padahal kualitas pendidikannya sangat unggul. Republik ini didirikan justru untuk melindungi masyarakat setempat, bukan didirikan untuk melindungi kepentingan segelintir orang ataupun modal dari mana itu datangnya. Karena itu buku ini sangat berarti untuk menyuarakan suara rakyat Moro-Moro ke dunia luar, ke seluruh Indonesia, bahkan ke masyarakat dunia di luar itu. Sejatinya, desa Moro-Moro yang berada dalam wilayah Register 45 adalah warisan kebijaksanaan transmigrasi pemerintah kolonial Belanda. Karena itu masyarakat Belanda pun harus tahu perkembangannya yang terjadi pada hari ini. Dan kami menyambut betul rencana mempublikasikan buku itu dalam bahasa Belanda. Ini sangat penting sehingga mereka semua di sini bisa mengetahuinya. Oke, salam buat masyarakat Moro-Moro. Tetap semangat ya. Salam juang. Hai Ki, aku di Taipei nih, tepatnya di halamannya Istana Chiang Kai-shek. Ini tempat presiden pertamanya Taiwan dulu. Aku nggak ngerti ceritanya, tapi nggak usah tanya. Tapi aku dengar kalau bukumu sudah terbit, buku tentang Moro-Moro, jadi selamat, sukses selalu, dan semoga buku itu membawa perubahan bagi Lampung, bagi Mesuji, juga sebarkan ke seluruh dunia. Provisiat, kerjamu oke banget.